Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Yazam. Di tahun 2024 ini, genap 2 tahun saya mengidap diabetes tipe 2 Kak. Tapi sebenarnya fase prediabetes sudah saya alami 7-8 tahun yang lalu. Bahkan di tahun 2020, saya sudah diperingatkan ketika saya medical check up bahwa saya terkena prediabetes. Tapi saya abaikan. Di awal tahun 2022, baru saya kena batunya Kak. Saya positif mengidap diabetes tipe 2. Waktu itu penglihatan saya kabur. Tiap malam saya pipis terus ke kamar mandi bisa sampai 10-20 kali. WC tempat saya pipis bersemut. Berat badan saya turun dari 84 kg menjadi 70 kg hanya dalam waktu seminggu. Di situ saya kapok dan menyesal karena sudah mengabaikan peringatan sebelumnya. Untuk cerita selengkapnya bagaimana saya terkena diabetes Kak, bisa kakak nonton video saya yang pertama tentang diabetes. Dan bagaimana saya mengetahui kalau saya terkena diabetes tipe 2, kakak bisa juga menonton video saya yang kedua. Semuanya ada di playlist gaya hidup di YouTube saya. Awal terkena diabetes itu, sehari saya bisa sampai 5 kali cek darah Kak. Saya berharap ada keajaiban. Saya berharap ini hanya mimpi. Hampir putus asa deh. Kebayang kalau saya nanti mati karena diabetes. Ternyata Kak, Allah mempunyai cara lain untuk menyenangkan hati umatnya. Saya mengamati hasil cek darah saya. Kok ada ritme tertentu ya dari naik turunnya gula darah dengan kegiatan saya dan pola makan saya. Jari tangan saya sampai bolong-bolong Kak, karena saya tusuk pakai jarum untuk ngambil sampel darah setiap hari sampai 5 kali. Di situ akhirnya saya mempelajari, bahasa kerennya itu studi, mencari-cari informasi dari survivor diabetes, membaca literatur dan pengalaman sendiri. Akhirnya saya menentukan bahwa cek gula darah di pagi hari harus berada di bawah 200 mg per desiliter kalau mau selamat. Lebih bagus lagi kalau di level 120 mg per desiliter setiap paginya. Itu berarti gula darahnya sudah sangat terkontrol. Mengapa di pagi hari? Oke, di sini pola makan saya berubah. Kalau dulu saya suka begadang, kopi, keluar rumah nyari nasi goreng di malam hari, sekarang pola makan saya, maksimal jam 8 malam saya sudah selesai makan. Syukur-syukur jam 7 malam. Setelah itu saya nggak makan apa-apa, jam 9 saya pergi tidur ngelonin anak saya. Selama tidur, tubuh manusia itu Kak, menstabilkan diri. Kalau pola makan teratur, olahraga setiap hari, tidurnya enak, stres terkelola, insya Allah bangun pagi, kadar gula darah di tubuh kita bisa di bawah 200 mg per desiliter. Jadi pada intinya, ketika tidur, kita bisa memiliki 7-8 jam waktu tidak makan, di mana tubuh kita berpuasa dan menstabilkan diri. Nah, di pagi hari kita bisa cek darah. Kalau pagi hari kadar gula darah bisa di bawah 200 mg per desiliter, Kak. Syukur-syukur berada di 150 mg per desiliter. Berarti sepanjang hari nggak terlalu was-was untuk mengatur pola makan. Tidak terlalu ketakutan. Yang terpenting itu makannya secukupnya. Kurangi karbohidrat dan olahraga yang teratur. Bayangan Kak, kalau pagi hari gula darah kita berada di level di atas 200 mg per desiliter, 300 mg per desiliter, 400 mg per desiliter, tentu nanti kita akan jadi panik. Jadi ketakutan. Yang ada malah memicu stres juga. Mental bisa down. Kalau saya berada di posisi ini, saya memutuskan untuk diet. Diet yang saya pilih biasanya diet karbo atau intermittent fasting. Tergantung beratnya gula darah di dalam tubuh. Saya pernah Kak, ada 1 bulan, gula darah saya nggak mau turun di bawah 200 mg per desiliter. Padahal saya sudah olahraga dan diet intermittent fasting. Saya jadi bingung, panik, takut. Akhirnya saya putuskan untuk diet karbo. 10 hari Kak, gula darah saya berangsur-angsur turun. Saya juga pernah Kak, sebelum tidur saya cek gula darah saya. Biasanya berada di angka 230-280 mg per desiliter. Tapi ketika pagi hari saya bangun, gula darah saya bisa berada di bawah 200 mg per desiliter. Bagi saya itu sudah cukup memuaskan ketika gula darah saya di pagi hari bisa di bawah 200 mg per desiliter. Dengan catatannya Kak ya, metabolisme manusia itu berbeda-beda. Tapi saya yakin sih ada kondisi umum yang kita bisa sama-sama memilikinya. Jadi kesimpulannya begini Kak, yang pertama cek gula darah secara rutin.
Pastikan gula darah kakak di pagi hari di bawah 200 mg per desiliter. Yang kedua, makan yang teratur, hitung kalori, dan kurangi konsumsi karbohidrat. Yang ketiga, olahraga yang rutin. Olahraga untuk menguatkan otot-otot kita, mengencangkan otot-otot kita, dan untuk menguras lemak-lemak yang berada di dalam tubuh kita. Yang keempat, kelola stres. Saya mengatakan kelola stres ya, saya tidak mengatakan hindari stres, jangan stres. Setiap manusia yang hidup pasti mengalami stres. Itu semua karena kita punya tanggung jawab dengan pekerjaan, tanggung jawab dengan rumah tangga, tanggung jawab dengan pendidikan anak, tanggung jawab setiap bulan untuk membayar kebutuhan hidup. Maka yang saya katakan, kelola stres. Kalau stresnya terkelola dengan baik, tidurnya nyenyak. Jadi pas bangun pagi, gula darah bisa turun. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan share video ini ke seluruh jagat raya supaya saya terkenal. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.